Dewan Belajar Bahasa Inggris dengan ChatGPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hari ini kita akan mengobrol dengan ChatGPT agar bisa fasih berbahasa Inggris. Karena ini juga tugas dari kampus IDN, Politeknik IDN Sentul. Karena ini hari pertama, langsung aja, let's go. Halo ChatGPT, Hi, what's up? aku ada tugas dari kampus IDN buat ngobrol bahasa Inggris denganmu selama 15 menit. Okay, siap. Kita bisa mulai sekarang. Just talk to me like you would with a friend. What's on your mind? Kira-kira dalam belajar bahasa Inggris apa duluan? Apa yang harus kita dahului? Menurutku, yang paling penting untuk didahulukan adalah fondasinya dulu. Misalnya vocabulary dasar dan struktur kalimat yang simple. Kalau Contohnya? itu sudah kebentuk, baru contohnya seperti kata-kata yang sering muncul dalam percakapan sehari-hari, kayak salam, angka, waktu, warna, dan benda-benda di rumah. Dan biasakan dengar cara native speaker ngomong, biar telinga mulai terbiasa dengan ritme dan pengucapan mereka. Tapi jangan terlalu perfeksionis di awal. Cukup fokus ke komunikasi dulu, bikin lawan bicara ngerti maksud kamu. Setelah itu, pelan-pelan tingkatkan tata bahasa dan variasi kosakata. Gimana? Cocok nggak sama cara belajar kamu? Oke deh, kita mulai. Oke, mari kita mulai dengan sapaan dasar ya. Coba ucapkan good morning, seolah-olah kamu menyapa teman saat baru tiba di kelas. Good morning. Nice. Coba lagi, kali ini dengan senyum kalau bisa. Good morning. Good morning. Great. Selanjutnya, kalau mau lebih lengkap, tambahin sapaan yang lebih ramah. Misalnya, good morning, how are you? Coba ya. Good morning. How are you? Good. Jawab aja simple. Misalnya, I'm good, thank you. I'm good. Thank you. I'm good. Thank you. Mantap. Nah, coba akhiri dengan see you later. See you later. Oke, sip. Jadi hari ini kita akan bahas apa? Kita bisa mulai dari perkenalan singkat dan ngobrol ringan soal rutinitas harian. Misalnya bangun pagi, sarapan, belajar, dan apa yang biasanya bikin pagi kamu semangat. Cerita aja, santai. Aku mulai dari perkenalan dulu ya. Oke, silakan. Kenalkan nama dan sedikit latar belakang kamu. Misalnya dari mana asalnya dan sekarang kegiatannya apa. Boleh pakai bahasa Indonesia dulu. Halo, nama saya Muhammad Zaki. Saya dari Bekasi. Saya sedang belajar di Politeknik IDN Sentul. Perkenalannya bagus. Coba versi Englishnya sekarang. Hello, my name is Muhammad Zaki. I am from Bekasi and I study in Politeknik IDN Bogor. Keren. Tinggal satu hal kecil, nama kampusnya di Sentul ya. Coba sebut IDN Sentul. IDN Sentul. Ulangi satu. Ya, pas seperti itu. Oh. Coba lanjutkan dengan satu kalimat tambahan tentang kenapa kamu pilih belajar di sana. Santai aja bahasanya. Karena aku ingin mendapatkan relasi yang bagus dan pengalaman kerja yang banyak. Oke, bagus dan relevan. Coba satukan jadi satu deskripsi pendek, 2-3 kalimat bahasa Inggris. I come to IDN because I have relation very banyak. Many Ya. relation. Maksudnya, coba rapikan jadi utuh. Misalnya,
I chose ID and Sentul because I want to build strong relationships and gain more work experience. Bisa nggak ditambah satu kalimat lagi soal tujuan jangka panjangmu? Boleh pelan-pelan karena aku masih pemula. Tentu, santai saja. Coba satu langkah kecil. Sebutkan satu tujuan jangka panjang yang sederhana setelah lulus pakai satu kalimat bahasa Indonesia dulu. Aku berharap setelah aku lulus dari IDN, aku bisa menjadi orang yang berguna di masa depan nanti. Bagus, itu jelas dan tulus. Coba sekarang terjemahkan ke English, pelan-pelan aja. Aku kurang ngerti tentang bahasa Inggris. Nggak apa-apa, kita buat lebih gampang. Coba kalimat pendek dulu ya. Misalnya, I want to be useful in the future. I want apa tadi? I want to be useful in the future. I want to be useful in the future. Mantap, itu sudah jelas dan natural. Nanti kita tinggal tambah pelan-pelan detail lain. Tapi sekarang udah oke. Jangan dibikin ribet ya. Yeah. Kita bangun step by step. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya untuk percakapan sehari-hari itu apa aja? Yang paling sering dipakai itu salam sederhana kayak good morning, good afternoon, dan hi. Lalu pertanyaan pendek seperti how are you? Untuk merespons, bilang aja I'm good. Pamit dengan see you later atau bye. Coba pilih satu yang paling sering kamu pakai. Thank you. See you next time. See you. Jadi bahasa Inggris itu sebenarnya susah atau mudah? Menurutku nggak susah dan gampang juga. Yang penting dibikin Kenapa? kecil-kecil langkahnya, konsisten latihan, dan jangan takut salah. Salah itu justru cara kita belajar. Kalau rutin dipakai, lama-lama bakal terasa lebih natural. Jadi fokus aja ke percakapan pendek, dengerin contoh, lalu tirukan pelan-pelan tanpa tekanan. Kamu udah di jalur yang benar kok. Aku ingin melatih bahasa Inggris aku. Apa kamu bisa mengajariku? Tentu. Ayo kita latihan pelan-pelan. Kita mulai dari satu percakapan pendek ya. Oke. Aku tanya, jawab singkat aja nggak apa-apa. Pertanyaan pertama, apa yang biasanya kamu lakukan setelah bangun tidur? I go to bedroom. I go to the bedroom. Maksud, I get out of bed atau apa urutan pertamamu setelah bangun? Misalnya cuci muka atau minum air? Ceritain singkat aja. Cuci muka, minum air, berwudu, dan persiapan untuk sholat. Bagus. Coba ucapkan dalam bahasa Inggris pelan-pelan satu persatu. Misalnya wash my face, Wash my face, drink, wudu, prepare to the mosque. Oke, itu sudah dimengerti. Tinggal dirapikan sedikit aja. Untuk wudu, bilang aja do wudu. Dan Do wudu. untuk sholat, ya, prepare for prayer. Atau kalau mau spesifik, prepare for sholat. Coba ulang satu kali. Wash my face, drink, do wudu, and prepare for praying. Bagus, iya, sudah semakin natural. Kita berhenti di sini dulu biar kamu bisa cerna pelan-pelan.
Tapi aku masih butuh waktu selama 5 menit karena tugasku adalah percakapan denganmu selama 15 menit. Oke, bisa banget. Kita tambah 5 menit lagi. Oke. Pertanyaan pertama, what is your favorite hobby? Jawab sederhana aja. My favorite hobby is playing football, playing games, photography. Bagus. Coba pilih satu yang paling utama dan jawab pakai pola kalimat sederhana. My favorite hobby is Ed. Coba ulang. My favorite hobby is playing football. Oke, tapi pakai playing tanpa do. Contohnya? My favorite hobby is playing football. Coba sebutkan satu aja dulu. Mana yang paling kamu pilih? My favorite hobby is playing football. Bagus, itu benar dan jelas. Lanjut pertanyaan kedua ya. What do you usually do on weekends? Ambil waktu sebentar, nggak apa-apa. Kalau bingung, jawab sederhana misalnya, I spend time with my family and practice editing videos. Coba bikin versi kamu. Apa bahasa Inggrisnya istirahat? Just to rest atau take a break. Kalau untuk aktivitas harian, contohnya, I take a break on weekends. I take the bed and weekend. Maksudnya, I take a break on weekends. Pelan-pelan aja, ikutin contoh. I take break on weekend. Oke, hampir pas. Versi yang rapi, I take a break on weekends. Coba ulang pelan. I take a break on weekend. Bagus banget. Lanjut pertanyaan terakhir ya. What is your dream job? Coba jawab singkat aja. My dream is becoming designer graphic, or design logo. Bagus idenya. Coba rapikan jadi I want to be a graphic designer or logo designer. Coba ucapkan versi yang rapi itu. I want to be graphic designer or logo designer. Mantap, itu natural dan jelas. Kita tutup sesi latihan untuk beberapa menit ini. Good work. Okay, thank you. You're welcome. Sampai latihan berikutnya.